Bupati Lu Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Lu Timur memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bupati Lu Timur, Wakil Bupati Lu Timur, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lu Timur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lu Timur, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lu Timur. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lu Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lu Timur, yang kami hormati para tokoh pemekaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ketua organisasi se-Kabupaten Lu Timur, hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2020, di tempat ini akan berlangsung rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-17 Kabupaten Lu Timur tahun 2020. Mengawali acara, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lu Timur. Kepada Bapak Muhammad Nurhalik SOS MA, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Karena itu sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam keadaan tentram dan damai. Allahumma ya Allah ya Rabbana, limpahkanlah kesejahteraan bagi kami semua dan berikanlah petunjuk kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, kepada Bupati kami Kabupaten Luwu Timur, untuk dapat mengemban amanat rakyat dan menjalankan misi kerakyatan. Jauhkanlah dari segala sifat yang tidak terpuji. Engkau penerang setiap kalbu, dan Engkaulah pemilik dari segala yang ada. Karena itu ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, ya Rabbana, kini kami semua selalu mendengar, apakah itu berita yang menggembirakan, bahkan ada pula yang membuat kami sedih. Dengan merebaknya virus corona, jadikanlah berita kesedihan ini sebagai sarana untuk bermuhasabah, berbenah dan memperbaiki diri kami masing-masing, agar kehidupan berbangsa dan bernegara di hari esok akan menjadi lebih baik. Dan janganlah Engkau jadikan kegembiraan itu menjadikan kami lupa diri, bahkan melalaikan terhadap syariat-Mu. Karena sesungguhnya tanpa bimbingan-Mu, hamba-Mu akan menjadi umat yang tersesat dan jauh dari petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadar dengan sepenuh hati bahwa hari esok menjadi rahasia-Mu. Namun kami insaf semua, hari esok akan banyak cobaan, godaan, rintangan, gangguan, musibah, bahkan azab. Karena itu berilah petunjuk kepada kami. Jauhkanlah dari segala goda dan qadar yang tidak baik. Jadikanlah kami menjadi hamba yang cinta kepada syariat-Mu, agar kami dan bekerja beramal dengan profesional dan proporsional. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ya Hadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, dan dosa serta kesalahan para pemimpin kami. Oleh yaitu Rabb, masih banyak yang hamba ingin ungkapkan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya,
Pembukaan rapat paripurna dalam rangka hari jadi ke-17 Kabupaten Luhut Timur oleh Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur selaku pimpinan rapat paripurna kepada Bapak Haji Amran Syam SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Bupati Luhut Timur, yang terhormat Wakil Bupati Luhut Timur, yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luhut Timur, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Luhut Timur, yang terhormat para asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luhut Timur, yang terhormat para staf ahli, pimpinan unit kerja, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, sekretaris, irban, kepala bagian, serta kepala bidang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur, yang terhormat para tokoh pemekaran Kabupaten Luhut Timur, yang terhormat para camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi pemuda, wanita, pers, LSM yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita berkenan menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi ke-17 Kabupaten Luhut Timur tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara, termasuk di negara kita, dan terkhusus daerah Kabupaten Luhut Timur yang hari ini memperingati hari jadi ke-17 melalui rapat paripurna istimewa secara virtual yang baru pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Luhut Timur sesuai dengan prosedur physical distancing untuk mencegah COVID-19. Insya Allah, semoga kita tetap sehat dan terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna kedua, masa sidang ketiga, tahun sidang 2019-2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, sungguh merupakan suatu kehormatan, kebanggaan dan kebahagiaan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang penuh tantangan ini, DPRD Kabupaten Luhut Timur
dapat melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Luhut Timur yang ke-17 pada tahun 2020 ini. Untuk itu, perkenankan kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama mengikuti sidang rapat paripurna pada pagi hari ini. Dan teristimewa, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang berkenan mengikuti rapat paripurna istimewa ini. Olehnya itu, atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luhut Timur menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-17 Kabupaten Luhut Timur dengan momentum peringatan hari jadi Kabupaten Luhut Timur ini menjadi sebuah spirit bagi bumi Batara Guru menuju Luhut Timur terkemuka yang maju, sejahtera, dan mandiri. Wanua Mapatua Nawiai Alena, negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Timur yang pertama kita gelar pada hari ini dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-17 Kabupaten Luhut Timur yang secara resmi diperingati pada tanggal 5 Mei setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Luhut Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rentang waktu 17 tahun ini, secara umum telah banyak hasil pembangunan yang telah dicapai dan menunjukkan peningkatan yang amat sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun perlu disadari bahwa ke depan tantangan dan rintangan akan semakinlah berat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dengan komitmen dan kerjasama yang baik dari semua pihak, insya Allah tantangan dan rintangan akan kita lalui bersama menuju Kabupaten Luhut Timur yang lebih baik. Bahwa momentum peringatan hari jadi ini dengan spirit Bumiku Batara Guru mestinya selalu menjadi wahana untuk menjadikan kita lebih introspeksi diri, merenung dan mengenang kembali apa yang sesungguhnya masih kurang dan belum tercapai dalam membangun demi memajukan Kabupaten Luhut Timur untuk selanjutnya menjadi bahan pemikiran kita bersama dalam rangka perbaikan ke depannya. Di samping itu juga sebagai motivasi untuk terus berkarya nyata dan mengukir prestasi yang membanggakan di tahun-tahun yang akan datang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada MC dengan hormat, dipersilahkan. Selanjutnya pembacaan kilas balik terbentuknya Kabupaten Luhut Timur oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Luhut Timur kepada Bapak Haji Muhammad Siddiq BMSH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kilas balik terbentuknya Kabupaten Luhut Timur. 1 Romawi, Malili dan sekitarnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Onder Abdeling Malili
yang wilayahnya sama dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur pada saat ini. Awal kedaulatan Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 1950-an di beberapa jazirah tanah air, termasuk Sulawesi Selatan, mengalami instabilitas yang terjadi terus-menerus sampai dengan tahun 1960. Pada tahun 1959 diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan yang memberi solusi pergantian sistem pemerintahan Hindia Belanda ke sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan menetapkan antara lain bahwa semua onder Abdeling di Sulawesi Selatan menjadi kabupaten. Momentum lahirnya undang-undang ini bagi Malili tidak senasib dengan onder Abdeling sesamanya di Sulawesi Selatan pada saat itu. Antara lain Makale, Kolaka, Sidenden Rappang, Wajo, Sopeng, Sinjai, dan lain-lain. Malili yang kemudian disebut dengan Kewedanaan Malili tertinggal untuk menjadi kabupaten akibat kekacauan yang bergejolak pada saat itu. Selagi mengharap untuk mendapat status kabupaten, namun yang terjadi adalah imbas heroiknya kekacauan pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 59, setelah melalui pertempuran selama 3 hari 3 malam, di bawah hujan lebat, perlawanan rakyat bersama kepolisian, akhirnya Malili menjadi lautan api. Rakyat hiruk pikuk mencari perlindungan untuk menyelamatkan nyawa, dan yang tidak sanggup lari mengungsi mencapai kota digiring masuk hutan. Perasaan prihatin dan iba atas penderitaan yang timbul dari peristiwa 13 Januari 59 ini telah menjulut semangat masyarakat Kewedanaan Malili di perantauan bersama pelajar dan mahasiswa untuk bertekad dan bersatu mengembalikan roh Malili dan masyarakatnya yang merupakan tempat kelahiran dan tempat dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan bundanya. Maka lahirlah kesepakatan membentuk kerukunan keluarga pada sekitar bulan September tahun 59 yang diberi nama Ikatan Keluarga Eks Kewedanaan Malili, disingkat IKMAL. Dari organisasi ini dicetuskan program perjuangan. 1. Bertekad menuntut pemerintah membentuk Kabupaten Malili. 2. Menciptakan lagu perjuangan Mars Malili seperti yang telah dimasyarakatkan pada saat ini, dengan keyakinan bahwa lewat lagu Mars ini senantiasa mendorong semangat juang pantang menyerah sebelum berhasil. Sekitar bulan November tahun 59 telah melayangkan surat resolusi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan ke beberapa instansi terkait. 2. Romawi. Selagi mengayun perjuangan, upaya-upaya IKMAL mendapatkan rahmat dengan lahirnya resolusi DPRD Gotong Royong Kabupaten Luwu, masing-masing nomor 7-DPR-1963, tanggal 2 Mei 1963, dan nomor 9-DPR-1963, tanggal 27 September 1963, yang memutuskan untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia, CEKWI, Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, agar membagi Dati 2 Luwu menjadi 4 Dati 2 yang baru, yakni Dati 2 Palopo, Dati 2 Tanamanai, Dati 2 Masamba, dan Dati 2 Malili. Setelah melalui dialog, adu argumentasi, bahkan berdialog dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang senapas dengan gubernur saat itu, karena enggan memekarkan Malili dengan dalih yang bermacam-macam.
Namun semakin besar tantangan yang dihadapi oleh Kemal, semakin gigih dan tegar untuk terus maju. Akhirnya, apa yang diperjuangkan telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tepatnya saat DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Mei 1966 pada sidang seksi pemerintahan keempat menyimpulkan untuk menyetujui tuntutan masyarakat eks Kewedanaan Malili menjadi daerah tingkat 2 dengan nama Kabupaten Malili dan beribukotakan di Malili. Pada saat itu, Bapak Gubernur mendorong Panitia Pemekaran untuk melaksanakan sosialisasi ke daerah masing-masing. Setelah panitia melakukan kontak dengan beberapa jaringan perjuangan serta Pemda setempat, maka sekitar bulan September, saya ulangi, maka sekitar 3 bulan setelah menerima SK itu, panitia memulai perjalanan sosialisasi yang dimulai di Kecamatan Gotu dan selanjutnya ke Kecamatan Mangkutana, Malili, dan ke Kecamatan Doha. Dalam perjalanan ini, antusias masyarakat sangat gembira yang terpancar dari sinar kehidupan, ditandai pada setiap etape, rombongan senantiasa bertambah yang meliputi orang dewasa dan anak-anak hingga mencapai kurang lebih 150 orang. Long march dengan berjalan kaki dari Tole-Tole sampai Tabarano, pulang pergi tidak dapat dielakkan. Karena saat itu belum ada alat transportasi. Rombongan tiba di Wasuponda pada pukul 18.30 malam hari dalam keadaan hujan rintik-rintik. Saat itu Wasuponda hanya terdapat 2 rumah. Itu pun tangganya ditarik ke atas rumah. Sementara sepanjang perjalanan dari Tole-Tole ke Wasuponda tidak ada satupun kampung yang terhuni. Malam itu, dalam keadaan hujan, diputuskan untuk meneruskan perjalanan ke Tabarano. Dan saat itu merupakan tempat kegiatan pemerintahan Kecamatan Nuha. Bahwa gedung pertemuan masyarakat Malili dan SMA Langkana Raya yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Malili adalah kenangan historis dan hasil tahapan perjuangan Kabupaten Luhut Timur. Hingga waktu keputusan DPRD tingkat 1 tanggal 2 Mei 1966 lagi-lagi tertunda akibat proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ketegangan menjadi cair dengan lahirnya keputusan DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Maret tahun 1999. Namun keputusan ini tidak langsung membentuk Kabupaten Masamba dan Kabupaten Malili menjadi 2 kabupaten, tetapi mendahulukan membentuk Masamba dengan nama Kabupaten Luhut Utara. Dengan menekankan pada pasal 2 antara lain berbunyi agar melanjutkan pemekaran daerah tingkat 2 dengan menjadikan bekas kewedangan Onder Abdeling Malili masing-masing menjadi kabupaten daerah tingkat 2. 3 Romawi. Mengacu dari SK DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 21/3 Romawi /1999. Panitia Musyawarah DPRD tingkat 2 Luhut Utara pada tanggal 9 November tahun 2000 melakukan rapat membahas resolusi panitia pembentukan Kabupaten Luhut Timur. Melahirkan panitia khusus untuk jajak pendapat dan SK nomor 1 tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 di 8 kecamatan pada ex Onder Abdeling Malili. Kegiatan ini direspon oleh Pemda Kabupaten Luhut Utara sesuai surat nomor 100/46 Bina Bangwil tanggal 25 Januari 2001 yang menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang selama jejak pendapat. Maka lahirlah keputusan DPRD Kabupaten Luhut Utara nomor 4 tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luhut Utara menjadi 2 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Luhut Utara dan Kabupaten Luhut Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Kabupaten Luhut Utara. Dari proses ini terkesan de jure Malili
menjadi kabupaten sudah diambang kenyataan. Namun dengan sikap laju DPRD Luwu Utara dalam memproses terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sempat mengundang pro dan kontra yang disikapi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 136/737 tanggal 16 Maret 2001 dan disikapi pula oleh Bupati Luwu Utara dengan surat tanggal 7 April 2001 nomor 100/173 Bangwil 2001. 4. Perjuangan Kabupaten Luwu Timur yang menelan waktu kurang lebih 42 tahun berdialog dengan berbagai pihak dan melewati periode 7 gubernur, 4 panglima kodam, dimulai dari Gubernur Andi Pangeran Pattarani dan terakhir dengan Bapak Gubernur Haji Amin Sam. Menjelang akhir masa jabatan Gubernur Hasek B. Palaguna telah memberi dorongan dengan surat nomor 13/2172 tanggal 2 Mei 2002 dan tiba saatnya jabatan gubernur dipangku oleh Bapak Haji Amin Sam. Lahirlah Undang-Undang nomor 7 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang resmi memekarkan Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Barat. Dari undang-undang ini secara berturut-turut ditindaklanjuti dengan kegiatan. Tanggal 3 Mei 2003 dilakukan pelantikan penjabat Bupati Luwu Timur oleh Menteri Dalam Negeri di ruang pola kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Tanggal 12 Mei 2003 diresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Luwu Timur bertempat di Desa Lawo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari yang sama, tanggal 12 Mei 2003, setelah peresmian pintu gerbang perbatasan, dilanjutkan upacara atau prosesi serah terima fisik operasional pemerintahan dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi Malili. Naskah kilas balik ini merupakan bagian dari naskah yang memuat perjalanan panjang riwayat perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Timur yang saat ini disusun oleh ex-panitia pemekaran Kabupaten Luwu Timur, dan naskah ini merupakan hasil rumusan tim DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama tim eksekutif yang diperluas serta disepakati menjadi naskah baku kilas balik yang wajib dibacakan pada setiap memperingati hari jadi Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada sidangnya tanggal 7 Mei 2007. Malili 7 Mei tahun 2007. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ketua SAP ditandatangani Haji Andi Hasan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Luwu Timur kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Torik Huslar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah M.Ager. Kami hormati, kami banggakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,
Saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Luhut Timur, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur, beserta segenap Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, segenap rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luhut Timur. Saya hormati Sekretaris Daerah beserta dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Luhut Timur, para asisten, para staf ahli, dan kepala OPD. Saya hormati, saya muliakan Datu Luhut bersama dengan seluruh perangkat kedatuan. Saya hormati, kami muliakan Macoa Bawalipu bersama dengan seluruh perangkat kemacoan yang kami hormati, kami muliakan. Kami hormati, kami muliakan para tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Luhut Timur yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya hormati pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, manajemen PT Vale Indonesia, dan para pimpinan lembaga-lembaga swasta lainnya. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan seluruh organisasi wanita se-Kabupaten Luhut Timur yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya hormati para camat, lurah, para kepala desa se-Kabupaten Luhut Timur, pimpinan KPU dengan jajaran Bawaslu dan pimpinan-pimpinan partai-partai politik yang kami banggakan. Saya hormati, kami muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita, serta rekan-rekan penggerak lembaga swadaya masyarakat, serta insan pers yang sama kami hormati. Undangan hadirin yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kita. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saat ini kita dapat menghadiri, mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Luhut Timur dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Timur ke-17 tahun 2020, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya sebelum melanjutkan sambutan ini, atas nama masyarakat Kabupaten Luhut Timur dan atas nama pemerintah dan DPRD Kabupaten Luhut Timur menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Gubernur untuk mengikuti, menghadiri rapat sidang paripurna istimewa DPRD ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Luhut Timur yang ke-17 melalui video conference atau virtual. Dan terima kasih atas ucapan dan pengharapan dan arahan yang sudah disampaikan lebih awal pada hari Minggu bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Luhut Timur pada tanggal 3 Mei yang lalu. Terima kasih atas penyampaian ucapan selamat kepada kami semua di Kabupaten Luhut Timur dan harapan-harapan serta himbauan Bapak Gubernur yang sudah disampaikan pada pertepatan Hari Jadi tersebut. Kami semua sudah melihatnya melalui video conference, melalui virtual yang disampaikan. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur, segenap anggota Dewan yang terhormat, hadirin sidang paripurna Dewan Istimewa yang kami hormati. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Luhut Timur tahun ini juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah.
Maka izinkan pula saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak amal ibadah, dan salah satunya tentu menyikapi kondisi yang kita hadapi pada saat ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini. Marilah kita banyak-banyak bersedekah untuk sesama kita. Di tengah rasa syukur hari jadi Kabupaten Luwu Timur yang ke-17 ini, kita semua juga sangat prihatin dengan kondisi daerah dan bangsa kita akibat virus corona atau COVID-19. Sudah terdata, kami sampaikan bahwa di Kabupaten Luwu Timur, 12 orang telah positif terjangkit virus COVID-19 ini. 1 diantaranya sudah sembuh, dan 11 ini saat ini dalam penanganan tim gugus dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur beserta dengan seluruh dewan yang terhormat untuk menangani masyarakat kami yang saat ini sudah terinfeksi positif terhadap virus tersebut. Namun, melalui kesempatan ini saya menyampaikan kita semua tetap harus bekerja sama, bergandengan tangan, dan saling menguatkan di tengah-tengah pandemi corona virus 19 ini. Lupakan sejenak perbedaan. Hindarkan perdebatan yang justru akan semakin melemahkan. Sisihkan kepentingan individu dan kelompok. Mulailah kita saling menjaga, saling menguatkan, dan menebar kebaikan, serta memberikan saran untuk penanganan COVID ini di Kabupaten Luwu Timur. Yakinlah ada hikmah di balik wabah virus corona ini. Jika tentu kita bisa mengimplementasikan hal tersebut dalam setiap ucapan dan tindakan kita, tentu akan jauh lebih bermanfaat di masa pandemi ini, sebagaimana hari ini tema yang kami angkat dalam perayaan hari ulang tahun Kabupaten Luwu Timur yang ke-17, yaitu bergerak bersama menanggulangi COVID-19. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, Kabupaten Luwu Timur kini telah berusia 17 tahun. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Luwu Timur telah menjalani sejarah panjang, mulai proses pembentukannya sebagaimana yang kita sudah dengarkan bersama kilas balik yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. Dan kita bisa menyimak bersama berbagai kemajuan yang kita rasakan hingga saat ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya momen peringatan bersejarah ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh, khususnya pertama tokoh-tokoh pemekaran, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Luwu Timur yang telah berjuang, memberikan sumbangsi pikiran dan tenaga untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Luwu Timur terkemuka dalam berbagai sektor pembangunan. Peringatan hari jadi ini juga selayaknya menjadi momentum refleksi kilas balik terhadap kinerja kita ke belakang dan menumbuhkan motivasi dan semangat baru untuk melanjutkan pembangunan ke depan. Meskipun dengan berbagai keterbatasan di tengah-tengah wabah pandemik saat ini, saya meminta agar kita seluruh, khususnya aparat pemerintahan, tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan berada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Gubernur serta hadirin sidang paripurna istimewa Dewan yang terhormat yang kami hormati, secara umum prioritas pembangunan daerah diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan, akselerasi pembangunan pertanian dalam arti luas, peningkatan pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan kawasan strategi daerah Kabupaten Luwu Timur. Pembangunan pada dasarnya bukanlah soal ekonomi semata, bukan pula hanya ditunjukkan dengan prestasi pertumbuhan ekonomi dalam satu waktu. Hal itu hanya satu variabel untuk menilai pembangunan, sebab pembangunan mengurai berbagai dan beragam hal yang begitu kompleks. Pembangunan dalam arti luas adalah usaha untuk memajukan kehidupan warga masyarakat yang terkait dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik,
pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, distribusi pendapatan yang merata. Inilah adalah bagian-bagian penting yang terus diusahakan oleh kita sekalian di Kabupaten Luhut Timur yang kita cintai ini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luhut Timur di tahun 2019 sebesar 1,17%. Memang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan sektor pertambangan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang sepenuhnya berada pada kebijakan nasional dan juga sangat dipengaruhi oleh dasar pasar global. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luhut Timur sangat dipengaruhi dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian dalam arti luas. Tentu saja situasi ini akan mempengaruhi secara ekonomi bagi daerah Kabupaten Luhut Timur. Olehnya itu, pemerintah terus berbenah dan mendorong berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang terlepas dari kegiatan pada sektor pertambangan dalam rangka untuk memperkuat sektor-sektor yang lain untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luhut Timur. Sejalan dengan menurunnya sektor pertambangan, kontribusi sektor pertanian tentu kita harapkan terus meningkat dan menjadi penyangga kegiatan ekonomi Luhut Timur ke depannya. Hal ini bisa dilihat dengan kenaikan output barang dan jasa di sektor pertanian. Dalam arti luas, nilai produksi pertanian yang awalnya di tahun 2016 sebesar 2, triliun, tahun 2019 ini sudah meningkat dengan total output sektor pertanian sebesar 3,1 triliun. Selain itu, pertumbuhan suatu wilayah akan berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, perlambatan ekonomi suatu wilayah akan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Terkait kondisi Luhut Timur, angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 7,52%, dan di tahun 2018 turun menjadi 7,23%. Hal ini tentu berkaitan dengan program-program pemerintah dalam hal layanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Luhut Timur. Tentu masih banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama. Olehnya itu kita butuh dorongan dan kerjasama semua pihak untuk mendorong kemajuan khususnya sektor-sektor yang lainnya. Membangun sumber daya manusia berkualitas dengan beragam program, mulai dari program pendidikan gratis bagi pelajar hingga bantuan keuangan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Tahun ini sudah masuk di tahun keempat, di mana sudah tercatat 14.508 anak-anak kita, mahasiswa yang telah memanfaatkan program ini dari target 14.933, atau bisa kita presentasikan mencapai 91,53% pencapaian target ini. Pembangunan kesehatan sebagai layanan dasar masyarakat juga telah dipenuhi melalui integrasi bersama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan melalui pelayanan kesehatan kelas 3. Selain itu, tahun ini pemerintah daerah juga memfasilitasi kebutuhan obat bagi masyarakat di apotik-apotik di wilayah kecamatan-kecamatan, khususnya bagi obat yang tidak tersedia di apotik rumah sakit ataupun di puskesmas. Prioritas selanjutnya pembangunan pertanian, perikanan dan pangan, perkebunan, peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, menguatkan ketahanan pangan lokal, memenuhi gizi dan konsumsi masyarakat, serta mengembangkan potensi pertanian dalam arti luas. Sarana dan prasarana pendukung seperti jalan tani, jalan produksi, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk hingga bantuan alat sintan, alat-alat pertanian, dan traktor, alat tanam, kombain, dan alat-alat panen yang lainnya. Saya juga perlu laporkan bahwa pada saat ini Bapak Gubernur Kabupaten Luhut Timur untuk musim tanam Oktober-Maret saat ini memulai panen, khususnya komoditi padi. Alhamdulillah, pemantauan saya pada hari Minggu
berjalan dengan lancar karena Kabupaten Luhut Timur dalam masa panen masih membutuhkan bantuan dari kabupaten-kabupaten lain, khususnya penyiapan alat panen. Bersamaan dengan ini, kabupaten-kabupaten, terutama dari Sidrap, Bone, dan sebagainya, juga melaksanakan panen. Sehingga awal kami khawatirkan untuk kekurangan alat panen. Alhamdulillah, dengan pembagian yang baik, berjalan dengan baik. Terkait infrastruktur, saya perlu sampaikan bahwa konektivitas antar wilayah sangat penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa gerak laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti penyiapan infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi darat, laut, dan juga tentu udara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, terutama untuk membantu mengoptimalkan ketiga jalur transportasi ini untuk dapat ditingkatkan sehingga jalur distribusi barang dan jasa dapat terlayani untuk Kabupaten Luhut Timur ini yang paling ujung di Provinsi Sulawesi Selatan. Tantangan dan permasalahan ke depan akan semakin berat. Akan tetapi kita tetap optimis dapat menghadapinya. Hal ini beranjak dari keyakinan bahwa Kabupaten Luhut Timur mempunyai berbagai sumber daya yang sangat potensial, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, untuk kita dapat memanfaatkan dan menjadi penggerak roda perekonomian dan pembangunan di masyarakat atau di Kabupaten Luhut Timur yang kami cintai ini. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin sidang paripurna istimewa Dewan yang kami hormati, menghadapi pandemik COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur bersama dengan seluruh jajaran tentunya DPRD dan masyarakat sangat serius untuk menangani dan penanganan wabah ini. Melalui berbagai upaya yang kita sudah lakukan, menindaklanjuti arahan, menindaklanjuti edaran, instruksi dari pusat, dari provinsi, untuk sama-sama menghalau penyebaran virus ini. Tentu di Kabupaten Luhut Timur juga kami sudah lakukan pembentukan gugus tugas COVID Luhut Timur, pembentukan satuan tugas di tiap kecamatan, kelurahan, bahkan di desa, peningkatan kapasitas rumah sakit, baik yang ada di Rumah Sakit Awal Pros PT Vale, begitu pula Rumah Sakit Pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur Ilaga Ligo, dengan kita mempersiapkan ruang isolasi dan tempat-tempat pemeriksaan pasien terduga COVID, melakukan rapid test, dan tentu juga penyiapan anggarannya melalui realokasi, refocusing, ataupun melaksanakan rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Luhut Timur yang saat ini kita mendapatkan untuk penanganan ini sebesar 35 miliar yang saat ini dalam proses untuk pencairannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Hal-hal itu untuk pengadaan alat pelindung diri, pembagian masker gratis, penanganan dampak ekonomi dan sosial melalui pembagian sembako. Kami laporkan bahwa beberapa hari yang lalu Kabupaten Luhut Timur sudah mendapatkan juga pembagian sembako berupa BLT dari Kementerian Sosial, yang tentu saat ini kami sampaikan kisruh terhadap penyaluran tersebut, Bapak Gubernur, karena data valid yang kami persiapkan yang datang masih memanfaatkan data BPJS yang beberapa tahun yang lalu. Sehingga ini juga menjadi perhatian dan kami sudah sampaikan ke Kementerian untuk dilakukan validasi dan cross-check terhadap data terakhir yang kita dapatkan dari RT, dari RW, dari desa. Dan kita padukan dengan seluruh bantuan sosial yang ada, baik dari PKH maupun bantuan pangan tunai, dan juga bantuan dari dana desa
dan bantuan dari kabupaten berupa pasar atau kegiatan dalam rangka menunjang hari bulan puasa ini berupa operasi pasar. Saya juga patut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdonasi bagi penanganan COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan bantuannya secara sukarela untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tim gugus dan pemerintah di Kabupaten Luwu Timur. Sekali lagi, mari saling menguatkan, jangan saling melemahkan, mari saling menyatukan, jangan bercerai-berai. Pemerintah terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Namun upaya pemerintah tidak akan ada gunanya jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Seluruh pihak juga harus melakukan upaya untuk mari kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini atau COVID-19. Mari kita bergerak bersama menangani COVID-19 dengan lebih disiplin, mencegah penurunan virus sesuai dengan protokol kesehatan dengan tetap di rumah saja, beribadah, bekerja, belajar, dan beraktivitas. Gunakan selalu masker jika terpaksa harus berada di luar rumah. Tunda dulu semua kegiatan-kegiatan, khususnya mudik, kegiatan-kegiatan sosial. Hindari kerumunan dengan menerapkan physical distancing dan social distancing. Terapkan pola hidup sehat dengan rajin cuci tangan dan makan makanan bergizi dan seimbang. Dan tentunya patuhi seluruh himbauan, seluruh edaran, maklumat yang sudah disampaikan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun yang telah kami tidak lanjuti melalui surat edaran maupun maklumat dari kabupaten. Insya Allah dengan kita semua mematuhi, insya Allah akan memutuskan mata rantai penyebaran wabah virus corona ini di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, pada kesempatan ini, di akhir sambutan ini, izinkan saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk dapat memberikan sambutan dan arahan pada peringatan hari jadi Kabupaten Luwu Timur yang ke-17 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Melalui pilot conference kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Luwu Timur pada tahun ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Dirgahayu, Kabupaten Luwu Timur yang ke-17. Selesai. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentu kita banggakan semua Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Luwu Timur beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Tentu yang saya hormati, kami banggakan semua Ketua, Wakil Ketua, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan juga para pejabat sipil, TNI dan Polri. Tentu yang kita muliakan, Datu Luwu beserta segenap perangkat kedatuan dan seluruh tokoh-tokoh adat,
para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, terkhusus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur dan Ibu Ketua dan Wanita Persatuan, para tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, insan pers, dan para peserta FitCon dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir walaupun hanya dengan melalui video conference dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Luwu Timur yang ke-17 tahun 2020. Tentu dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan di tengah wabah pandemi COVID-19 melanda negeri kita, khususnya juga Sulawesi Selatan. Tentu saya merasa bangga sekali bisa ikut serta pada hari ini, dan saya sungguh bangga sekali bisa bertatap muka walaupun melalui VidCon. Untuk itu perkenankan saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Luwu Timur ke-17 tahun 2020 ini. Kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, terkhusus Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, serta seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Semoga kematangan usia daerah Luwu Timur selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat untuk melangkah bersama menyongsong masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi bahwa Luwu Timur di usia yang ke-17 memberikan tema yang diangkat pada ulang tahun Kabupaten Luwu Timur ke-17 ini, yaitu Spirit Bumi Batara Guru, bergerak bersama menanggulangi COVID-19. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, saya kira itulah yang kita butuhkan di saat sulit saat ini. Melalui tema ini, saya harapkan tentu menjadi momen yang tepat untuk lebih mempererat rasa persatuan, kebersamaan, dan ikatan persaudaraan yang kokoh untuk memotong mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Karena hanya dengan komitmen bersama dan dukungan semua pihak, sinergi antar lembaga, serta kesiapsiagaan masyarakat, utamanya menerapkan protokol kesehatan, dan ditambah lagi kepatuhan seluruh masyarakat, saya kira ini akan mempercepat kita bebas dari COVID-19. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, pandemi COVID-19 adalah krisis yang memakan atau merenggut begitu banyak jiwa. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan bahkan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini, kita tentu mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi hampir semua lini sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi. COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk perekonomian kita di Sulawesi Selatan. Saya baru dapat laporan dari Kepala BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan pertama tahun 2020 ini itu sebesar 3,7% dari 7%. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menyedihkan.
Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya menghadapi bulan suci Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri, tetapi untuk beberapa bulan ke depan, sehingga masyarakat dapat melewati masa-masa yang sangat sulit seperti yang kita rasakan saat ini. Selain itu, sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, himbauan belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan bekerja dari rumah telah menyebabkan sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat menghentikan aktivitasnya. Yang kesemuanya itu menimbulkan dampak akan munculnya orang miskin baru. Saya ingin sampaikan kepada Pak Bupati dan seluruh peserta FIKON hari ini udah hampir 169 perusahaan tutup di Sulawesi Selatan. Ada 14.000 saudara-saudara kita harus dirumahkan, bahkan di PHK. Dirumahkan karena lapangan kerjanya yang tidak dapat beroperasi. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua, agar warga terkena dampak COVID-19 tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik melalui bantuan bansos, bantuan sembako, program PKH, maupun bantuan lainnya. Kita sebagai masyarakat juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Sidang paripurna yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya banggakan, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Luwu Timur saat ini, maka kami mengingatkan kepada kita semua, tentu kita semua setuju untuk kita meninggalkan ego sektoral. Kita menuju bagaimana saling berkolaborasi dan bersinergi, baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat, lembaga dan instansi lainnya. Hal ini karena kita menyadari bahwa kehadiran pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Tugasnya adalah bagaimana mensupport dan memperlancar tugas-tugas pemerintah di daerah. Oleh karena itu, dengan supporting provinsi, kita semua berharap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Raya pada khususnya, harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Ketua dan Pimpinan DPRD yang saya hormati, saya kira setelah COVID selesai, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana merecovery ekonomi kita. Nah, dan juga saya berharap mudah-mudahan COVID ini di akhir bulan Mei, mudah-mudahan Sulawesi Selatan kita yang pertama melakukan deklarasi clear COVID di Sulawesi Selatan, insya Allah. Ini memang harus kita tegaskan. Hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah pusat, bahwa Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada kita bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang tentu tidak boleh terganggu, karena Sulawesi Selatan ini adalah salah satu basis pangan untuk Indonesia. Sidang paripurna yang saya hormati, tentu pemerataan pembangunan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita pun di Sulawesi Selatan juga menginginkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi sampai kepada masyarakat yang berada di pelosok-pelosok pedesaan. Karena kami yakin dengan adanya infrastruktur yang terus dibangun akan menjadi daya tarik para investor untuk datang ke Luwu Timur
sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Dan sebaliknya, hasil produksi pertanian masyarakat menjadi lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Saya apresiasi Pak Bupati visi tentang pembangunan Luwu Timur. Saya meyakini bahwa dengan keikhlasan, kerja keras, serta dukungan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, kita semua akan mampu mengawal dengan mengantarkan masyarakat daerah ini menyongsong masa depan yang lebih baik. Sidang paripurna yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan melaksanakan pilkada serentak. Selain kabupaten kota lainnya, ada 11 kabupaten kota lainnya yang akan melaksanakan. Karenanya adanya COVID-19 ini, maka kemungkinan besar pilkada ini optimis akan dilakukan pada bulan Desember tahun ini. Mudah-mudahan saja pada bulan Mei atau Juni COVID-19 bisa diakhiri. Oleh karena itu, saya tentu menitipkan bahwa daerah kita sudah mulai menjadi daerah yang masuk dalam zona hijau dalam setiap pesta demokrasi, dan tentu kita berharap kita menjaga bersama daerah kita. Dan mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada 2020 ini betul-betul menjadi ajang pilkada yang mengantarkan daerah kita menjadi lebih baik lagi. Sehingga Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi menjadi provinsi dalam zona merah pada pelaksanaan pilkada, tetapi dapat menjadi provinsi yang terbaik dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua untuk dapat bersama-sama menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan ini sesuai instruksi Bapak Presiden untuk mempercepat penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita semua wajib untuk selalu menjaga daya tahan tubuh dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan secara bersih, dan menggunakan hand sanitizer, menghindari bepergian jika tidak perlu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, menggunakan masker, istirahat yang cukup, menjaga jarak, dan hindari aktivitas yang melibatkan banyak orang berkumpul. Konsumsi makanan yang bergizi dan profesional, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah saja. Saya kira kita sudah mendengar apa yang terjadi di Valley. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa bersama-sama Valley mengatasi hal ini. Paling akhir, tentu saya ingin menyampaikan bahwa Pak Bupati tentu kita akan bersama-sama, kita akan duduk bersama-sama untuk melakukan recovery, ya, terutama bagaimana mendorong kembali ekonomi kita sehingga kita bisa kembali mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang ideal. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan seluruh pimpinan Dewan dan anggota Dewan dan seluruh masyarakat Luwu Timur atas perayaan HUT ke-17 Luwu Timur ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga spirit Bumi Batara Guru bergerak bersama menanggulangi COVID-19 dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur cepat keluar dari pandemi dan menjadi kabupaten yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, penutupan rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-17 Kabupaten Luhut Timur oleh Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna istimewa ini secara resmi kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur menyampaikan ucapan dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Begitu pula ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan atas kinerja dan kerjasama yang baik kepada yang kita banggakan bersama, Bapak Bupati Luhut Timur dan jajarannya, bersama elemen masyarakat yang telah bekerja keras mewujudkan visi misi Luhut Timur Terkemuka 2021. Kami juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur yang telah berupaya keras bersama-sama mencegah pandemi COVID-19 di bumi Batara Guru. Insya Allah semoga upaya tersebut mendapatkan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita tetap sehat walafiat. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra kami, pihak Forkopimda, eksekutif otonom, dan instansi vertikal, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, LSM, unsur pers, dan masyarakat pada umumnya atas segala kerjasama yang terjalin dengan baik selama mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur. Ucapan terima kasih kepada hadirin dan atas kesediaannya mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Jadi yang ke-17 Kabupaten Luhut Timur tahun 2020, sekaligus permohonan maaf yang tulus manakala dalam proses perjalanan agenda rapat paripurna istimewa ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyadari banyak keinginan maupun kebutuhan dan tuntutan serta harapan yang belum dapat kami penuhi. Karena itu selaku manusia biasa, dari lubuk hati kami yang sangat dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan di hari yang bersejarah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridui segala upaya dan perjuangan kita dan segala muhasabah dan segala apa yang kita doakan selama ini, sehingga kita bisa tetap kuat, berjuang bersama-sama, bangkit bersama-sama, melawan pandemi COVID-19 di wilayah bumi Batara Guru Kabupaten Luhut Timur. Kami juga mengajak senantiasa disiplin, memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menerapkan physical distancing, tetap disiplin, dan tetap berpikir, bertindak, bergerak, beribadah di rumah saja. Home stay. Rapat paripurna Dewan yang terhormat
dan hadirin yang kami hormati. Sebelum agenda rapat paripurna istimewa ini saya tutup, maka segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur dalam suasana bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh pengampunan, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita jalankan ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi, Santi Om. Selanjutnya acara saya serahkan kepada MC, untuk itu dipersilakan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-17 Kabupaten Luhut Timur tahun 2020. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun ini merupakan tahun yang amat berat bagi kita semua. Pandemi global COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dan daerah kita, Sulawesi Selatan. Krisis yang kita hadapi hari ini tidak hanya memporak-porandakan sistem kesehatan kita, tetapi juga sangat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyaknya industri yang harus merumahkan karyawannya, hampir 13.000 orang, termasuk yang di PHK. Ini membuat kita harus berubah dan beradaptasi dengan kondisi yang kita alami saat ini. Salah satunya adalah dengan tidak menyelenggarakan kegiatan. Untuk itu, mari kita mengikuti protokol kesehatan dengan physical distancing, social distancing, dan menggunakan masker pada saat keluar dari rumah. Bila tidak ada hal-hal yang mendesak, sebaiknya kita tetap berdiam diri di rumah, agar kita dapat memutus rantai penularan COVID-19 lebih cepat lagi. Untuk itu, izinkan saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Luhut Timur yang ke-17 pada tanggal 3 Mei 2020 kepada khususnya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forkopimda, dan seluruh OPD Kabupaten Luhut Timur tanpa terkecuali, dan seluruh masyarakat Luhut Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, anggota Forkopimda, dan seluruh masyarakat Luhut Timur, saya juga mengapresiasi sinergi yang telah dibangun bersama-sama pemerintah dan Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur, bahu-membahu bersama-sama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini kepada seluruh umat muslim di Luhut Timur. Tentu kita semua merasa sedih. Ujian ini wajib kita percaya bahwa ini adalah takdir Allah
kita harus bermunajat kepada Allah. Tidak ada bala yang diturunkan, pasti karena perilaku dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ibadah kita, baik bersama-sama dengan keluarga maupun secara individu kita laksanakan di rumah. Dan bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia dan Sulawesi Selatan dapat melewati ujian yang sangat berat ini dengan memohon ridho dan berharap Allah mengangkat wabah virus COVID-19 ini dari bumi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.